majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majelis-majelis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. 91,1 FM Radio Rabbani, Merajutil Budan, Peradaban Generasi Romani di mana penonton berada. Alhamdulillah untuk kesempatan pagi hari ini di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah atau bertepatan dengan 2023 Masehi, kita bersama di program Diktat Dialog Ilmuwan Islam bersama Ustadz. Untuk edisi pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu berkaitan dengan momen bulan suci Ramadan, yaitu Ramadan Paripurna, sebuah renungan muhasabah. Seperti apa dan bagaimana nanti nih para asatiz kita akan membahas selama lebih kurang 1 jam ke depan. Dan alhamdulillah beliau ini sudah berkesempatan hadir di studio di sela-sela kesibukan di bulan suci Ramadan di kesempatan hari ini. Bersyukur kita kepada Allah dan salawat beserta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, sebelumnya kita afwan untuk antum yang sudah menunggu dari tadi. Sesuai poster yang kita sebarkan itu kita mulai start di jam 7. Tapi qadarullah dengan sesuatu dan lain hal kita agak telat atau mundur sedikit dari waktu mulai yang dijadwalkan. Taib, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita langsung saja kepada pembahasan. Barangkali kita akan sapa dulu masing-masing guru kita ini, Ustaz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCM Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Kabar baik di pagi ini Ustaz, di Ramadan Ustaz ya. Nah, kemudian hayakallah Ustaz. Kemudian Ustaz Dr. Hidayatullah Ismail LCM Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Khair Ustaz. Alhamdulillah. Kemudian Ustaz Helmi Basri LCM Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Kabar baik Ustaz. Nah, baik, generasi Romani dan pemirsa KMTV, kita langsung saja kepada pembahasan. Untuk kesempatan hari ini mungkin kita tidak akan memperpanjang waktu, barangkali untuk masing-masing guru kita akan batasi waktu 15 sampai 20 menit saja. Taib, untuk pertama kita persilakan kepada guru kita Ustaz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCM Hafizahullah Ta'ala. Falyatafadhal mashkur Ustaz. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, thumma assalatu wassalamu ala abdillazi istafa, wa ala alihi sadati syurafa, wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil jazail awfa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, fa ussi nafsi wa iyyakum ayyuhal hadirun, ayyuhal mustami'un, wa ayyuhal musyahiduna bittaqwa, fa inna ajsadana ala nari la taqwa, fatamassaku minal islami bil urwatil wuthqa, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para masyayikh, Dr. Hidayatullah Ismail, Dr. Helmi Basri, yang menjadikan majelis ini senantiasa bersinar bercahaya dengan ilmu-ilmu dan hikmah. Kemudian saudaraku Rai Imran yang Masya Allah semangat luar biasa untuk setiap acara, dan ikhwah di studio Pak Cibayali dan Ustaz Adnan, serta para pemirsa dan pendengar dimanapun berada, para alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, kaum muslimin dan muslimat, para saimin dan saiman. Berbahagia pagi ini kita bisa bertemu, bersua, bincang-bincang suatu masalah yang mesti selalu ada dalam hati kita, apalagi berkaitan dengan RP. Saya tulis saja judulnya, temanya RP. Kalau sudah bercerita tentang RP, ini orang tak mungkin konsentrasi, dan tak mungkin kecuali teliti, karena berkaitan dengan penghasilan yang menentukan masa depan. Oleh sebab itu, maka saya juga yakin kita semua ingin benar-benar menjadi orang yang berhasil dan sukses menggapai RP ini, yaitu Ramadan paripurna. Kenapa Ramadan? Dan ini menurut saya perlu kita untuk duduk dalam muhasabah, dalam introspeksi, karena hari-hari berlalu, pekan-pekan pergi, bulan pun berganti. Artinya kita seperti kata sebagian as-salaf, atau diriwayatkan dari Luqmanul Hakim rahimahullah alaihissalam, ketika dia menasihati anaknya, sesungguhnya sejak engkau dilahirkan, engkau ke negeri yang engkau tuju semakin lebih dekat pada negeri yang engkau tinggalkan. Artinya ke akhirat semakin lebih dekat daripada dunia yang tak lama lagi engkau tinggalkan. Karena yang akan datang itu pasti lebih dekat daripada yang ditinggalkan di belakang. Oleh sebab itu bersiaplah untuk yang akan dihadapi, bukan bercita-cita kembali kepada yang sudah ditinggalkan di belakang kita. Dalam hal ini kita lihat para as-salaf, mereka itu dalam muhasabah menghitung-hitung sangatlah detail dan teliti. Seperti seorang yang berkongsi, berdagang, di mana teman kongsinya ini sangat perhitungan. Wahasabatus syarikis sahih as-syahih. Ini Dhuraid ibn Sammah rahimahullah ta'ala pernah duduk di suatu hari menghitung umurnya. Ternyata umurnya sudah 60 tahun lebih. Kalau dikalikan dengan 360 hari per tahun, berarti sudah mencapai 21.000 hari lebih kurang. Atau lebih dari 21.000 hari. Melihat kenyataan itu, dia pun berteriak histeris, ya wailah, alangkah celakanya diriku, alqa rabbi bi akthar min 21 khati'ah atau zamban. Saya akan bertemu dengan Rabbku dengan dosa lebih dari 21.000. Itu kalau per hari hanya satu dosa.
Andainya per hari kita berbuat dosa 10, berarti 210.000 dosa. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah. Kalau kita bayangkan kita masuk ke suatu mahkamah dunia saja dengan membawa perkara 21 perkara yang didakwahkan kepada kita. Bahkan satu perkara saja membuat kita tak bisa tidur, tidak bisa berkedip mata. Apalagi kalau kita membawa perkara 21 perkara. Apalagi 21.000 perkara atau 210.000 perkara. Sebab di akhirat, kaum muslimin dan muslimat, kita akan dihisab langsung oleh Rabbul Ardi was Samawat. Ma minkum min ahadin illa wa yukallimuhu rabbuh wa laysa bainahu wa bainahu turjuman. Tak satu pun kalian kecuali pasti akan diajak bicara langsung oleh Rabbnya. Ini bagian tidak percaya Allah berbicara, buktikannya di sana nanti. Walaysa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada perantara atau penterjemah di antara keduanya. Ini sebagian mengatakan Allah menciptakan suatu makhluk lalu dia bicara dari Allah SWT. Nah, besok tidak ada lagi makhluk perantara ini. Bagi yang tidak percaya, buktikan saja nanti Allah berbicara nanti di akhirat. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Laisa bainahu turjuman. Nah, kaum muslimin, kaum musliman, yang masalahnya adalah apakah kita dihisab dengan mudah atau dihisab dengan sulit? Kalau dihisab dengan mudah, Allah akan tutupi kita. Interviewnya secara tertutup. Arha as-sitra alaina. Dan itu Allah akan katakan, ya abdi, fa'alta fi yawmi kaza wa kaza? Qala ayya rab, a'rifu dhalik. Wa fa'alta fi yawmi kaza wa kaza? Kaza? Qala na'am ya rabbi. Wah, lalu disebutkan semuanya dan semua diakui. Lalu Allah katakan, inni satartuha alaika fid dunya wa aghfiruha lakal yawm. Ini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Yang masalah adalah kalau masalah ini terlalu banyak, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, lalu kita dihisab dengan hisab yang berat. Maka dalam hadis disebutkan man nuqishal hisab uzzib. Siapa yang hisabnya dimunaqashahkan. Apa terjemah pas munaqashah itu Ustaz? Dokter? Munaqashah ya. Tuan-tuan lihat kalau yang paling ditakuti oleh mahasiswa ujian adalah munaqashah terbuka. Sidang terbuka lebih ditakuti. Apalagi bila pengujinya killer. Padahal dia tidak tahu yang tersembunyi. Dia tidak tahu dia ini plagiasi, tidak tahu dia ini ada sebagainya, semuanya tidak tahu. Tapi yang sekarang menghisab kita, yaitu man la yakhfa alaihi khafiyah, ya'lamu sirra wa akhfa. Tak satu pun yang tersembunyi dari pengetahuannya, dan dia mengetahui yang rahasia dan lebih tersembunyi daripada rahasia. Nah, bila seandainya hisab kita nuqish, man nuqishal hisab uzzib. Siapa yang yang disidangkan, diperdebatkan hisabnya, maka dia pasti diazab. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, maka kita lihat ya bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam dan as-salafus salih menganjurkan kita untuk muhasabah qabla al-hisab, yaitu menghisab, berintrospeksi diri sebelum datang hari hisab itu sendiri. Ya, kita hisab dari sekarang. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pendengar dan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk menghisab ini khususnya di bulan Ramadan, karena ini penting. Berapa penghasilan kita, berapa hutang yang harus dibayar. Berasa keuntungan kita, berapa kerugian yang harus ditutupi.
Berapa kita sungguh-sungguh dan bagaimana pula kita rugi. Berapa kita ikhlas, berapa pula kita ria. Apakah nikmat yang Allah berikan, rezeki yang Allah berikan, karunia Allah berikan menjadi nikmat, atau justru menjadi fitnah? Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Kemudian seberapa kita beramal ini berdasarkan SK dan ikut tupoksi, atau hanya mengikuti keinginan hati dan pemikiran sendiri. Di mana kita ibtida, atau apakah kita sudah benar-benar ittiba? Apakah kita beramal itu untuk kebanggaan diri, atau justru setiap beramal kita suudzon pada diri? Untuk itu, dalam poin-poin yang pendek, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika muhasabah. Yang pertama adalah Allah sudah berikan kepada kita dunia ini dengan segala kebutuhan kita. Ada yang diberikan lebih, ada yang secukup kekayaan, tapi menumpuk harta yang tidak jelas untuk siapa ditinggalkan, dan enggan memberikannya di jalan Allah yang jelas-jelas. Itulah yang sebenarnya diabadikan dan dikekalkan. Tabungan sesungguhnya adalah yang kita berikan kepada Allah, yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Bandingkan nikmat yang kita terima, apakah menambah taat atau menambah jinayah, dosa bagi kita. Kalau seandainya pendapatan saya dalam setahun misalnya 100 juta, ternyata ke-100-nya adalah untuk ketaatan. Nafkah yang halal yang saya berikan kepada keluarga. Sedekah yang rutin yang saya berikan dan sumbangkan ke tempat-tempat kebaikan. Dan bila berlebih ada zakat yang saya keluarkan. Nah, berbahagialah bila memang seperti itu, karena menambah saldo kebaikan. Segala nikmat justru menambah syukuran kita kepadanya. Ini yang pertama. Yang kedua, kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT, kita perlu membuat neraca. Mana yang lebih banyak? Amal kebaikan atau amal keburukan? Untuk itu kita memerlukan beberapa syarat. Syarat yang pertama, mesti memiliki ilmu dan hikmah. Karena dialah cahaya yang menerangi. Karena setiap orang tanpa ilmu menganggap itu sesuatu yang baik, ketaatan, kebaikan. Ternyata bukan. Makanya memerlukan ilmu yang dikaruniakan Allah SWT, yang membedakan mana amal yang disyariatkan, mana ketaatan yang tidak diperbolehkan. Karena sesungguhnya kita berhitung dengan Allah, dan sang pemilik pahala itu hanya Allah. Siapapun manusia, siapapun makhluk tidak punya wewenang untuk membagi-bagi pahala. Tapi mereka diberikan kemampuan untuk memahami perintah-perintah Allah dengan ilmu mereka yang mendalam, tetapi tidak punya otoritas untuk membuat amalan-amalan tertentu. Maka masuk pada yang ketiga, yaitu apakah kita benar-benar dalam beramal itu sudah ittiba atau lebih banyak ibtidah. Ketahuilah kaum muslimin bahwa amal yang diterima itu adalah yang ada SK-nya. Bahwa amal yang dihitung pahalanya itu adalah mengikut SOP-nya. Dan bila tidak ada SK-nya dan tidak ada mengikuti SOP-nya, bila amal kita tidak tercatat dan tidak tervalidasi dalam rekening pahala kita, sungguh kerugian yang nyata. Naam. Wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Itu ditafsirkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu orang-orang yang beramal dengan segala kemampuan yang Allah miliki, yang diberikan Allah kepadanya, tetapi tidak berdasarkan ilmu dan syariat, sehingga capek beramal tapi hasilnya tidak tercatat dalam pahala amal. Yang keempat, ketahuilah bahwa sesungguhnya di samping kita harus mengikut dan harus benar-benar karena Allah SWT. Bandingkan, hitung amal kita hari per hari. Hari ini subuh saya riyakah atau ikhlas?
Sekarang saya melakukan ini misalnya aktivitas bagi dosen mengajar, bagi guru mendidik, bagi pegawai mengerjakan pekerjaan, memberikan pelayanan, bagi pemimpin mengayomi umat, bagi ulama menyebar ilmu, bagi yang memiliki harta bersedekah. Nah, coba lihat, apakah ikhlas saya mengamalkan setiap yang saya lakukan ini, atau justru ria yang mengkerayangi? Maka bila seandainya ternyata ria lebih dominan, maka cepat-cepat kita menjemput kembali keikhlasan yang sudah berhilang. Maka mulai dari sekarang, khususnya di Ramadan ini, karena ini adalah kesempatan menimba, kesempatan mengambil sebanyak-banyaknya kebaikan. Karena di bulan puasa ini segala sesuatu diberikan kelipatan yang tidak dikira dan tidak dibatasi oleh Al-Karim Ar-Rahman. Dan yang kelima, yang perlu diperlukan di saat kita muhasabah adalah senantiasa kita merasa diri kita ini lemah, bersuudzon pada diri, tak pernah merasa hebat, tak pernah merasa cukup, tak pernah merasa kita yang paling tinggi, tak pernah merendahkan orang lain, tak pernah ujub dan kagum pada diri sendiri, karena semua ini adalah penyakit. Oleh sebab itu, orang yang muhasabah selalu khawatir dan selalu takut. Jangan-jangan mereka itu tidak diterima amalnya. Oleh sebab itu, ciri khas ulama rabbaniyin adalah al-khasyah, selalu merasa takut. Ciri khas orang-orang ulama al-amilin adalah senantiasa tawadhu dan tidak membanggakan amalnya. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Mudah-mudahan dengan kelima poin ini kita benar-benar bisa muhasabah diri sebelum dihisab oleh ilahi, dan semoga semuanya bisa melaksanakan, dan sangat mudah asal kita mau biiznillah ta'ala, sehingga RP yang kita harapkan benar-benar tercatat dalam validasi para malaikat yang mencatat dan disimpan sampai kita butuhkan di akhirat lengkap tanpa ada cacat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih dan mohon maaf. Selanjutnya pasti insyaallah dikembangkan oleh kedua syekh kita biiznillah ta'ala. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi jazakallah khairan Ustaz untuk pendahuluan kita di materi kita untuk hari ini, Ramadan Paripurna atau RP, sebuah renungan muhasabah. Kita akan lanjutkan mendengarkan penjelasan dari guru kita Ustaz Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah Ta'ala. Fal yatafadhal mashkur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd, para masyayikh, guru-guru kita yang kita muliakan, Ustaz Dr. Dasman Hayam Ali LCMA dan Ustaz Dr. Helmi Basri LCMA, teman-teman yang berada di studio, serta kaum muslimin dan muslimat, as-saimin as-saimat, al-mustami'in wal mustami'at, hafidhakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, pagi yang indah dan cerah, kita kembali dipertemukan Allah dalam majelismu yang mulia ini, majelis ilmu yang selalu membawa kebaikan dalam hidup kita, karena dia adalah cahaya yang senantiasa menerangi jalan kita. Karena sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya yang selalu membawa dan menerangi kita kepada kebaikan. Maka jadikanlah cahaya itu terus ada dalam diri kita, agar kita selamat sampai ke tujuan yang ingin kita capai. Kemudian kita mengucapkan salat dan salam untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah untuk senantiasa bisa mengikuti dan mencontoh apa-apa yang telah diperintahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan apa-apa yang disukai olehnya. Alhamdulillah, Allah memberikan kepada kita
kesehatan, sehingga kita bisa berjumpa dan bisa melaksanakan Ramadan, puasa Ramadan. Hari ini hari yang ke-12 ya. Masya Allah, tabarakallah. Setelah lewat 10 pertama dari bulan Ramadan ini, sekarang kita memasuki dan sedang berada di bagian yang kedua. Kalau kita boleh bagi ya 3 bagian, 10 pertama, kedua dan ketiga gitu ya. Agar kita bisa mencoba melihat ya, apa yang sudah kita lakukan dari hari-hari yang telah terlewatkan, dari masa-masa yang telah kita habiskan, dari kebaikan-kebaikan yang dianjurkan. Seiring kita melihat apa yang belum kita lakukan atau yang belum kita maksimalkan, agar Ramadan kita paripurna, agar hasil yang kita dapatkan sesuai dengan yang diinginkan, yang telah Allah tetapkan menjadi hamba Allah yang keluar dari madrasah Ramadan dengan predikat al-muttaqun. Ketika kita menginginkan sebuah nilai yang bagus, prestasi yang baik, tentulah tidak serta-merta kita akan melewati dengan santai. Tidak mungkin akan kita raih dengan tanpa kesungguhan, tanpa kita selalu mengevaluasi. Maka itulah pada kesempatan yang singkat ini saya ingin mengajak diri sendiri dan kita semua hadirin hadirat agar kita melihat apa yang seharusnya kita lakukan. Ikhwah fillah rahimakumullah. Di awal ingin saya katakan bahwa tabiat seseorang di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pastilah kita merasakan masa futur ya. Masa lesu dalam ibadah. Apalagi sudah masuk 10 kedua. Setelah kita lewati lebih kurang ya 11 hari ya. Nah, artinya barangkali keimanan kita, nuansa-nuansa ketaatan kita itu sudah mulai menurun. Sudah mulai agak lesu dari jika dibandingkan dari awal-awal kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah, hal ini adalah wajar. Hal ini adalah sesuatu yang biasa. Baginda kita alaihi salatu wassalam sebagai guru dalam kehidupan kita beragama, guru besar dalam kehidupan kita beragama, telah mengingatkan akan hal ini ya. Telah mengingatkan akan hal ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innal imana la yakhluqu fi jawfi ahadikum kama yakhluqu thawb fas'alullaha ayyujaddida imanakum. Bahwa sesungguhnya iman yang ada di relung hati kita ini ya diciptakan seperti mana dia baju diciptakan atau dibuat ya. Begitulah kondisi keimanan kita. Sebagaimana para ulama mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Ya, iman itu bertambah, iman itu berkurang. Suasana hati itu berubah-ubah. Nuansa-nuansa hati itu juga akan selalu berubah. Apalagi RP-nya banyak. Kalau di awal bulan mungkin suasananya sejuk. Apalagi P2 ilmu sudah cair gitu kan. Nah, ini suasana hatinya agak dingin gitu. Tapi apabila sudah memasuki masa-masa ya kedua gitu kan, ini masa-masa kering gitu kan, maka ini juga suasana keimanan kalau kita tidak rawat dengan baik itu akan kering juga gitu. Kondisi keadaan diri itu akan bisa merubah suasana hati kita. Perubahan suasana hati kepada dari yang semangat kemudian menurun itu hal yang wajar. Adalah hal yang wajar. Makanya Nabi SAW ingatkan kita, fas'alullaha, mintalah kepada Allah, mintalah, mohonlah kepada Allah, ya, selalulah berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala perbaharui iman di hati kita ini. Allah kuatkan iman di hati kita. Maka ikhwah fillah rahimakumullah, ketika masa-masa ibadah itu kita rasakan lesu, itu hal yang wajar. Tetapi
Kita tidak boleh berdamai dengan rasa lesu ini, berlarut dalam masa suasana-suasana kendor ini, sehingga kemudian kita tidak melakukan ibadah dengan maksimal, lalu kita jadikan alasan ana lagi futur. Ini tidak boleh. Di mana di saat hati kita diserang oleh masa-masa as-sa'ama, masa malal, kebosanan, ya, itu biasa. Itu biasa. Tapi ketika ini hadir dalam hati kita, maka kita harus berusaha bangkit, sadar dari rasa bosan itu, mencari obatnya. Jangan kita berdamai lama-lama di sana dengan rasa bosan, rasa futur itu, sehingga kita meninggalkan hal yang wajib, yang seharusnya Ramadan adalah bulan yang penuh dengan prestasi ibadah, tapi kemudian dengan alasan tadi kita menjadi orang-orang yang menahan diri karena alasan futur tadi. Maka ikhwah fillah rahimakumullah, ketika mungkin di awal Ramadan kita semangat, ya, Al-Quran, ya, tidak ada hari yang kita lewatkan, tidak ada jam kecuali kita membuka Al-Quranul Karim. Sebagaimana kita dapatkan dalam kisah kenyataan dari kehidupan Rasulullah SAW, kemudian kehidupan para as-salaf, kita mencoba mengikutinya. Kita mencoba mengisi hari kita dengan Al-Quranul Karim. Sehingga ketika saudarinya Malik ditanya, ma syughlu Anas, ya, maka kemudian kata saudarinya, tidak ada illal mushaf wa tilawah. Tidak ada pekerjaan beliau kecuali Al-Quran dan tilawah. Dan kita mencoba dari awal, mencoba hari-hari kita, sehingga tidak ada hari kecuali kita membaca Al-Quranul Karim. Sehingga kalaulah masa berganti masa, ya, hari berganti hari, tidak ada hari yang sudah kita pegang di situ Al-Quran, maka ini sesuatu yang aneh dalam kehidupan, wabil khusus di bulan suci Ramadan. Maka kenalilah perubahan-perubahan itu, ya. Kenalilah perubahan-perubahan itu. Kita di awal bangun, ya, sahur, bahkan mungkin ditambah sebelum sahur kita qiyam. Kemudian kita salat subuh berjamaah. Lalu kemudian kita duduk sampai waktu syuruk. Barangkali ada yang bisa seperti ini. Kemudian dibaca Al-Quranul Karim. Di pagi hari dia sudah berinfak, bersedekah. Kemudian dia beraktivitas, yang ngajar, kemudian ke kantor, yang pedagang kemudian dia ke tempat dagangannya. Kalimat istighfar, kalimat tasbih, tahmid itu terus selalu dibaca. Kemudian begitu sampai malam dia qiyam dan seterusnya. Sesungguhnya ini standar yang ada pada diri kita. Kita bisa melakukan itu. Dan lihat standar-standar apa yang sudah pernah kita lakukan dalam kebaikan. Kembalikan. Jangan sudah kita merasa, ya, bahwa sangat banyak amalan kita. Seperti yang diingatkan oleh guru kita tadi, ya. Jangan pernah kita merasa cukup dengan apa yang sudah kita lakukan. Maka kenali diri kita dengan 10 kedua ini, apa-apa yang telah pernah kita lakukan, bisa kita lakukan dalam satu hari dengan berbagai kebaikan, maka kembali kita untuk melakukannya. Saya teringat dengan semangat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, seperti yang dikatakan kepadanya, ya Amirul Mukminin, ini sebuah muhasabah untuk kita semuanya. Kata beliau, saumun bin nahar, ya, wa sahrun bil lail, ya, wa ta'bun fi madzalika. Hari-harimu diisi dengan puasa, siang malammu diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara keduanya ada keletihan, ada kepenatan. Setelah Ali salat, kemudian dia mengatakan kepada yang bertanya, safarul akhirati tawilun. Sesungguhnya safar kepada akhir itu panjang sekali. Wa nahtaju ila qat'ihi bisahril laili. Kita butuh untuk memutus, ya, perjalanan yang panjang itu dengan kita berbekal di malam hari dengan qiyam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah fillah rahimakumullah. Ini semangat para hamba-hamba Allah yang saleh, para aulia Allah, para sahabat Nabi yang mulia. Mereka tidak pernah merasakan bahwa amal mereka sudah cukup, sudah sempurna. Mereka selalu merasa menuduh diri mereka. Merasa menuduh diri mereka tidak cukup dengan amal itu. Jangan-jangan Allah tidak menerima amal yang ini, saya harus melakukan amal yang ini. Jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal saya yang itu dan saya harus lakukan ini. Begitulah mereka di dalam mempersiapkan diri, di
di dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam menjemput ya kebaikan-kebaikan, menjemput surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah mereka menuduh kalau mereka sudah merasa cukup, kalau sudah mereka banyak beramal, kalau mereka sudah ya mendapatkan kalimat-kalimat ya radhiyallahu anhu wa radu'an. Tidak, mereka selalu berusaha menjadi orang-orang yang merasa taksir di dalam ibadah. Orang-orang selalu kurang di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza faragta fansab. Kalau kamu sudah selesai melakukan suatu kebaikan, amal ibadah, maka pindah kepada ibadah-ibadah yang lain. Ini yang harus kita lakukan. Ya, berkaitan dengan 10 kedua, tentu ini adalah masa-masa yang singkat juga. Sebagaimana kita merasakan 10 hari awal itu masa-masa singkat sekali. Yang akan kita jelang puncak 10 terakhir. Ini akan kita jelang bersama. Baru kemarin kita bicara bahwa Ramadan sudah tiba, sekarang sudah masuk pada pertengahannya. Ikhwafillah rahimakumullah, tentu ini perlu penyikapan, perlu muhasabah, perlu renungan agar Ramadan kita paripurna, agar ibadah kita sempurna, agar kita tidak menyesal nanti di hari di mana kita selesai Ramadan. Alhamdulillah, kita memuji Allah dengan segala kenikmatan yang Allah berikan, kita bisa melaksanakan Ramadan dengan maksimal. Ikhwah fillah rahimahullah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah sebagaimana Allah katakan di dalam surah Fussilat ayat 6 ya, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Ya, ini adalah nasihat Allah kepada kita agar kita tetap istiqamah mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala dengan cara membenarkan perintah-perintahnya, meninggalkan segala larangan-larangan Allah, menjauhkan segala apa yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Ikuti jalan yang bisa mengantarkan kepada ridhanya, yang mengantarkan kepada ampunannya, yang mengantarkan kepada kemenangan, as-sa'adah, kebahagiaan dunia dan akhirat. Ikuti itu. Ikuti itu. Kalau kita sudah melakukan di awal-awal Ramadan sampai 10 awal selesai, alhamdulillah istiqamah, ikuti apa yang telah dicontohkan Rasulullah SAW dan bagaimana kita harus ya mengisi di sisa-sisa hari kita. Kemudian walaupun kita sudah berusaha dengan maksimal dengan kekuatan tenaga yang kita punya, kita berusaha, pasti akan tetap ada taksir, akan tetap ada kekurangan-kekurangan. Maka disitulah kita harus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini kita tahu ikhwafillah, kenapa di antara sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selesai salat, di dalam salat 5 waktu kita, zikir yang pertama yang dianjurkan adalah mengucapkan istighfar kepada Allah Azza wa Jal, minta ampun kepadanya, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bagaimanapun ya kita berusaha untuk khusyuk kepada Allah di dalam salat kita, namun akan tetap ada taksir, kekurangan yang kita dapatkan dalam pelaksanaan ibadah kita. Maka caranya adalah kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta ampun kepadanya, memohon ya istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah kita harus perbanyak. Bahkan subhanallah, kedudukan istighfar itu dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bahkan dia mengatakan bahwa istighfar itu terkadang lebih utama daripada permintaan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah tahu dengan apa yang ingin kita minta. Dengan istighfar itu Allah akan kabulkan apa yang ingin kita minta kepadanya. Yang kedua, ikhwah fillah rahimakumullah, agar Ramadan kita paripurna, maka laluilah hari-hari Ramadan kita dengan tauhid yang benar, dengan akidah yang kokoh. Jangan sampai di dalam hari-hari kita berpuasa ini kita masih ada keyakinan-keyakinan yang mengandung unsur kesyirikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa, kalau kita berbicara tentang hal-hal yang akan membatalkan atau mengurangi ibadah puasa, ya paling kita mengukur dengan skala yang paling kecil. Ya kan? Sering kita bicara bahwa di antara hal yang membatalkan, mengurangi ibadah pahala puasa kita, di antaranya adalah berkata-kata kotor, gitu ya. Berkata-kata arrafas, berkata-kata
yang sia-sia. Seringkali, dan itu benar memang. Itu benar. Tapi skala besar yang akan menggugurkan bukan hanya menggugurkan ibadah puasa, bahkan seluruh ibadah yang kita lakukan akan gugur. Itulah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya skala kecil di mana kesyirikan itu akan menghapuskan pahala siam, tapi akan menggugurkan seluruh kebaikan, seluruh amal saleh, seluruh ketaatan. Inilah kerugian yang paling besar sesungguhnya. Inilah bangkrut yang tiada tara. Kenapa? Karena kita sudah lelah melakukan amal, sudah kita bercapek-capek melakukan ketaatan, tapi kemudian tidak dipandang Allah Subhanahu wa taala. Maka lewati hari-hari Ramadan kita dengan akidah yang benar, tauhid yang benar kepada Allah Tabaraka wa taala, terhadap rububiyah Allah Azza wa Jalla, terhadap uluhiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, asma dan sifat. Kita benarkan keyakinan kita kepada Allah. Jangan ada di hari-hari di saat perut kita kosong, kemudian kerongkongan kita kering, tapi kita meyakini kalau bergerak-gerak sedikit alis mata ini ada sesuatu lagi nih. Atau sedang tiba-tiba gitu ya, bergerak bibir kiri kanan, ini ada orang yang Bapak seperti ini, ikhwafillah, tinggalkan dalam kehidupan kita. Atau meyakini sesuatu yang barangkali akan membawa kepada kehancuran daripada keimanan kita. Maka bersihkan akidah kita dari kesyirikan, baik syirik kecil maupun syirik besar. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kontan itu. Kalau engkau melakukan kesyirikan kepada Allah, sudah amal batal. Bukan hanya sekadar puasa, tapi salat juga akan hilang, infak sedekah akan hilang, qiyam Ramadan akan hilang. Ya, rugilah kita ikhwafillah rahimakumullah. Bulan yang penuh dengan kebaikan ini, bulan yang paripurna ini, Allah berikan amal berlipat-lipat pahalanya, dan Allah bebaskan dari neraka Allah, dan Allah jadikan kita orang-orang yang kemudian orang-orang muttaqin. Kita tidak mendapatkan predikat itu. Maka bersihkanlah akidah kita dari segala bentuk kesyirikan yang ada dalam hati kita. Buang jauh-jauh, kuburkan keyakinan-keyakinan yang batil dalam akidah kita, ya, sehingga ibadah kita. Makanya ikhwafillah rahimakumullah, tidak ada yang paling pertama untuk kita bengkeli, kita bawa ke bengkel itu adalah kecuali kerusakan dari akidah kita. Bawa, diobati dengan tauhid yang benar, yang dipandu oleh Kitabullah dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita menjalankan ibadah dengan tauhid yang benar, kita akan merasakan nikmat dan lezatnya ibadah itu. Ditambah dengan perbanyak istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Karena rasa hambar di dalam menikmati ibadah tidak lain tidak bukan karena dosa-dosa yang ada dalam hati kita. Kezaliman yang paling besar adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa yang paling besar adalah kesyirikan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwafillah rahimakumullah. Yang ketiga, agar Ramadan kita paripurna, agar maksimal di dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lewati Ramadan dengan menjauhkan sifat-sifat al-munafiqin, sifat-sifat orang-orang munafik. Karena orang munafik itu bisa jadi dia sholat, rajin, bisa jadi dia berpuasa, ya, beribadah, infak sedekah. Ya, tokoh munafik di kota Madinah itu hidup di dekat lingkungan Nabi SAW, bertetangga dengan Nabi tinggalnya. Dia sholat bahkan di belakang Nabi SAW, tapi dia adalah orang-orang yang merusak agama yang mulia ini. Lalu apa yang menjadi tanda dan ciri mereka? Kapan seseorang terpapar dengan penyakit nifaq ini? Ya, jelas bahwa Nabi mengatakan ayatul munafiki thalath. Tanda orang munafik itu 3 hal. Ya, kalau dia bicara pasti dekat dengan dusta. Ya,
Kalau sudah bicara, maka tidak ada yang bisa dipercaya dari omongannya. Ya. Kalau sudah berjanji dengan saudara, maka pasti mangkir. Pasti dia tidak akan tepati. Dan kalau diberikan amanah, maka dia khianat. 3 hal ini pun harus kita hindarkan dalam ibadah Ramadan kita. Janji dengan istri tepati, gitu kan? Janji dengan sahabat penuhi. Janji dengan orang-orang yang telah kita ada komunikasi, maka tepati. Jangan mangkir. Ya, jangan kita menjadi orang-orang yang kemudian kita tercatat kita tidak termasuk orang-orang yang bisa dipercaya dari ucapan. Maka ikhwafillah rahimakumullah, lewati Ramadan kita dengan menjauhi sifat-sifat munafikin, karena sifat itu ada pada setiap orang kecuali Allah, kecuali orang-orang yang Allah selamatkan darinya. Dengan kita berharap ya beribadah, melakukan ketaatan, melakukan amal saleh, ya, itu semua akan bisa menghanguskan, ya, menghabiskan, mengikis sifat-sifat kemunafikan di dalam hati kita. Kemudian ikhwafillah rahimakumullah, agar Ramadan kita paripurna, maka ada di antara orang yang tidak diterima Allah Subhanahu wa taala amalnya adalah, salah satunya adalah ya, orang-orang yang aqun liwalidayhi, orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Maka ikhwafillah rahimakumullah, Ramadan yang indah ini adalah kesempatan kita untuk menunjukkan bakti kita kepada orang tua kita. Tunjukkan bakti kita. Bahkan di dalam hadis yang kita dapatkan ketika Nabi SAW naik mimbar itu kan salah satunya adalah dari 3 yang diaminkan oleh Nabi SAW dari doa Jibril alaihissalam, adalah salah satunya orang yang bertemu dengan kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya, tapi dia tidak berhasil menjadikan orang tuanya itu sebab dia untuk masuk kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwafillah, Ramadan kesempatan kita ya untuk menunjukkan bukti kita kepada kedua orang tua kita. Kalau yang sudah meninggal dunia bagaimana? Masih banyak peluang untuk itu. Dengan cara menginfakkan, mensedekahkan, dengan cara kita bersama-sama ya memberikan makan atas orang-orang as-saimin, kita berikan makan kepada mereka, kita berikan hadiahkan ya pahalanya kepada untuk orang tua kita. Ya, ikhwafillah rahimakumullah. Mari kita jadikan Ramadan kali ini Ramadan yang spesial dengan hubungan dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan yang berenergi, Ramadan yang kuat dengan semangat beramal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan sisa dari hari-hari Ramadan ini bisa kita maksimalkan, bisa kita kencangkan. Akan kita jelang 10 hari terakhir sebagaimana Nabi SAW diceritakan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, ya kalau sudah masuk 10 terakhir maka Nabi SAW ya syaddal mi'zar, mengencangkan ikat pinggang. Di antara maknanya memang Nabi tidak mendatangi keluarganya. Wa iqadha ahlah, Nabi membangunkan keluarganya, membangunkan anaknya, bahkan mengetuk pintu rumah Ali, membangunkan beliau dan membangunkan menantunya, membangunkan anaknya, yang kecil yang besar dibangunkan. Maka ikuti panduan Nabi kita SAW agar Ramadan kita paripurna, tidak ada jalan kecuali dengan mengikuti Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dan kita berharap di 10 terakhir kita bisa menikmati indah-indahnya Ramadan, malam-malam Ramadan dengan i'tikaf, ya, dengan ya menghabiskan waktu kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang ikhlas di dalam beribadah, baik itu ucapan maupun perkataan, yang zahir maupun yang batin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala iringi langkah kita dengan ketulusan, dengan ihtisab, dan semoga Allah Subhanahu wa taala iringi semangat kita dengan pondasi iman yang kuat kepadanya. Semoga Allah jadikan kita mimman sama Ramadhana imanan wa ihtisaban, dan semoga Allah jadikan kita mimman qama Ramadhana imanan wa ihtisaban,
Dan semoga juga Allah jadikan kita nanti pada 10 terakhir Ramadan mimman qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban. Semoga Allah karuniakan kita taufik dan Allah karuniakan kepada kita ampunan dan ridha serta pemaafan dari dosa-dosa kita, dan semoga Allah catat kita termasuk orang-orang muttaqin yang akan bisa masuk kepada surga yang Allah sediakan disebut dengan surga Ar-Rayyan. Jika masuk padanya as-saimun la yadkhul minhu ahadun ba'dah, tertutuplah setelahnya, tidak ada kesempatan kecuali mereka orang-orang yang berpuasa. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fiik untuk Ustadz Hidayatullah Ismail LCM Hafizahullah Ta'ala. Berikutnya di sesi terakhir kita akan dengarkan penjelasan dari guru kita Ustadz Dr. Helmi Basri LCM Hafizahullah Ta'ala. Fal yatafadhal masykur Ustadz. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para masyayikh, guru-guru kita yang sama-sama kita muliakan, Dr. Dasman, Dr. Hidayatullah, mudah-mudahan Allah selalu menjaga mereka. Saudara Ray yang setia bersama kita dan ikhwah yang hadir di studio, serta para pendengar dan para pemirsa Radio Rabbani dan KMTV dimanapun berada yang sedang menyaksikan atau mendengarkan acara kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga iman kita, dijaga semangat ibadah kita, dijaga istiqamah kita selama bulan Ramadan yang mudah-mudahan berpengaruh pada 11 bulan berikutnya. Mari sama-sama kita kembali memperbanyak ungkapan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi yang penuh berkah ini, pada pagi yang ke-12 dari rangkaian hari-hari Ramadan kita. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah dan masih diberikan semangat iman. Mudah-mudahan kita senantiasa mampu untuk mensyukuri apapun bentuk nikmat yang selalu diberikan oleh Allah dalam kehidupan kita. Mensyukuri itu tidak hanya cukup dengan ucapan lisan saja, akan tetapi syukur nikmat itu harus dibuktikan dengan amal-amal nyata dalam kehidupan keseharian kita. Ketika Allah berikan kita kesehatan, lalu tidak cukup dan mengucapkan Alhamdulillah. Haruslah sehat kita itu kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Ketika Allah memberikan kita harta, tidaklah cukup hanya dengan mengucapkan Alhamdulillah lalu dianggap bersyukur. Itu syukur lisan. Tetapi bagaimana harta yang diberikan oleh Allah selalu kita gunakan untuk menambah jumlah kebaikan, menambah jumlah pahala, yang dengannya kita bisa semakin dekat kepada yang memberikan nikmat. Mudah-mudahan syukur kita kepada Allah membuat nikmat itu selalu berlimpah pada masa-masa yang akan datang. Kita juga harus memperbanyak salawat dan salam untuk Rasulullah SAW, seorang Rasul yang telah sempurna menyampaikan risalatul Islam, yang mudah-mudahan risalahnya selalu kita taati, yang mudah-mudahan sunnahnya selalu kita jadikan pedoman, kita jadikan panduan dalam beraktivitas, baik itu dalam persoalan ibadah dan juga dalam persoalan muamalah. Mudah-mudahan dengan berpegang kepada sunnah beliau dalam kehidupan di dunia ini, membuat kita di akhirat kelak bisa dan pantas untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Baik ikhwati fillah, para pemirsa, para pendengar Radio Rabbani dan pecinta KMTV dimanapun berada, kita pada pagi hari ini membahas sebuah tema yang luar biasa, Ramadan paripurna.
yang disingkat dengan RP. Alhamdulillah sudah banyak poin-poin yang tadi disampaikan oleh dua guru kita terkait dengan tema kita pada pagi hari ini. Kata paripurna itu kalau di dalam kamus besar bahasa Indonesia itu artinya lengkap, cukup, atau sempurna. Tapi kalau dalam kamusnya Diktat itu berbeda, dia punya makna sendiri. Maka bisa kita artikan paripurna itu pastikan Ramadanmu menggugurkan dosa dan berbuah surga. Pastikan Ramadanmu itu menggugurkan dosa dan berbuah surga. Ini yang menjadi judul kita pada pagi hari ini. Dan memang Ramadan itu hadir untuk dua hal itu. Untuk menggugurkan dosa-dosa kita dan untuk membuat kita, menggiring kita menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sungguh sangat celaka atau kita termasuk orang yang sangat sia-sia kalau seandainya memang kita hadir di bulan Ramadan atau Ramadan dihadirkan oleh Allah dalam kehidupan kita, tetapi kita tidak mendapatkan dua hal yang tadi itu. Tidak menggugurkan dosa kita dan juga tidak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita perlu mencermati ulang, perlu memuhasabah diri terkait dengan semangat kita di dalam menjalani hari-hari Ramadan kita. Supaya nanti kita keluar dari Ramadan ini tidak menjadi orang yang menyesal, tidak menjadi orang yang sia-sia. Kenapa kemarin saya tidak begini, kenapa kemarin saya tidak lakukan ini. Tidak ada lagi kata seperti itu dan tidak ada gunanya memang. Maka perlu memuhasabah. Oleh karena itu Ramadan barangkali juga tidak salah kalau seandainya kita namakan dengan Syahrul Muhasabah. Bulan untuk memuhasabah diri. Muhasabah itu sangat penting sekali. Bahkan Umar bin Al-Khattab itu berpesan, hasibu ampusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, muhasabahlah kalian sebelum nanti benar-benar dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali contoh-contoh dari para ulama salaf terdahulu, yang salah satunya tadi disampaikan juga oleh guru kita Dr. Dasman, tentang bagaimana mereka memuhasabah diri. Dan ada banyak contoh tentu saja. Ada di antara mereka yang juga dikarenakan Allah memikirkan dosanya, lalu pingsan. Dikarenakan oleh dosa yang ternyata kalau dipikir-pikir ternyata sudah sangat banyak sekali. Ada juga di antara mereka yang mencoba untuk menggali kuburnya sendiri. Lalu dibuatnya liang lahat. Ia masuk ke dalam liang lahat itu dan disuruhnya anaknya untuk menutup lubang yang kecil itu. Untuk kemudian dia keluar setelah itu dan merasakan begitulah gelapnya kubur. Dan gelapnya kubur itu tidak akan bisa hilang kecuali dengan adanya amal saleh. Dan Ramadan adalah bulan amal. Maka Ramadan sesungguhnya adalah bulan yang akan menerangi kubur kita. Kalau seandainya memang hari-hari kita gunakan untuk melaksanakan kebaikan demi kebaikan. Sangat pantas dan harus kita lakukan muhasabah diri itu. Kita punya lidah yang diberikan oleh Allah kemampuan untuk berbicara. Gak ada cadel-cadelnya kita bicara. Lancar-lancar aja itu bicara. Sekarang pertanyaannya, lidah yang sehat yang diberikan oleh Allah itu, apakah sudah digunakan untuk memperbanyak zikir, mengucapkan kata-kata baik, atau justru dari lidah kita keluar fitnah? Dari lidah kita keluar kata-kata yang menyakitkan. Dari lidah kita keluar sesuatu yang ternyata merusak masyarakat. Lidah ini sebuah atau satu bentuk anggota tubuh yang mungkin digunakan untuk hal yang baik, mungkin juga digunakan untuk hal yang buruk. Bahkan kata Rasulullah SAW, seseorang yang barangkali mengucapkan satu kata
yang dia tidak menyadari ternyata kata yang dia ucapkan itu bisa merusak satu tatanan masyarakat. Tapi di satu sisi juga ada seseorang yang mengucapkan satu kata yang mungkin juga dia tidak menyadari, tapi kata-katanya ternyata telah membangun sebuah tatanan masyarakat atau memberikan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan masyarakat. Muhasabah diri kita, manakah yang lebih banyak yang ditimbulkan oleh lidah kita? Apakah kebaikan-kebaikan atau justru kata-kata yang merusak? Kalau seandainya ternyata yang ditimbulkannya adalah kata-kata yang merusak, Ramadan ini adalah cara untuk menghapus itu semua. Ketika Allah berikan kita mata, salah satu dari anggota tubuh yang paling kita harapkan sehat terus adalah mata. Kita perlu untuk memuhasabah diri kita. Apakah mata selama ini sudah kita gunakan untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah? Ataukah justru lebih sering digunakan untuk hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua itu kalau tidak disukai Allah tentu saja akan mempersulit kita di akhirat kelak. Begitu juga dengan seluruh anggota tubuh kita. Oleh karena itu, puasa itu sesungguhnya bukanlah hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi siam yang sesungguhnya itu adalah siyamul jawarih. Siyamul qalb, bagaimana berpuasa anggota tubuh kita, bagaimana berpuasa hati kita, tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas. Berapa banyak orang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali hanya menahan lapar dan haus saja. Man lam yada qaulaz zur, barang siapa yang tidak sanggup untuk menghindarkan lidahnya dari berkata-kata yang tidak baik, sementara dia juga sedang berpuasa, maka Allah tidak butuh kepada menahan lapar dan haus kalian. Yang dibutuhkan oleh Allah, yang diinginkan oleh Allah dari puasa kita bukanlah tidak makan dan tidak minum semata, tetapi justru adalah bagaimana kita mengambil satu pelajaran, satu ibrah, satu iktibar, bahwa kita harus mempuasakan diri kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita melakukan muhasabah, yang akan lahir dari muhasabah kita ada dua hal. Yang pertama adalah al-istighfar. Istighfar itu harus hadir, lahir disebabkan oleh muhasabah kita. Kenapa demikian? Karena memang kita tidak bisa pungkiri bahwa tiada hari kita melakukan dosa. Tidak ada hari kecuali pada hari itu ada dosa yang kita lakukan. Antara banyak dengan banyak sekali. Tidak pula ada yang sedikit. Kalau seandainya kita sudah menyadari ternyata kita ini adalah pelaku-pelaku dosa, maka yang akan lahir adalah semangat untuk beristighfar. Dan istighfar itu benar-benar karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan istighfar itu bisa membuat dosa kita menjadi habis. Hatta walau kana mithla zabadil bahari, walaupun dosa hamba itu sama banyaknya dengan buih di laut. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat kasih sayang yang dimiliki oleh Allah, dia siap untuk mengampuni dosa hambanya sebanyak apapun dosa itu. Bukankah istighfar itu karunia yang luar biasa? Dan itu bukti juga bahwa Allah itu sangat penyayang, jauh lebih penyayang dari sesama kita, sesama manusia. Kalau sesama manusia kadang begitu sulit untuk memaafkan. Kadang dah diminta maaf, tidak pula mau memberikan maaf itu sesama manusia. Padahal kesalahannya tidak pula besar-besar kali. Hanya sekedar senggol-senggol sedikit aja, mobilnya lecet sedikit. Sulit kali memaafkan. Bisa sampai berkelahi. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala sebesar apapun dosa kita, maka dia akan siap untuk memaafkannya. Maka harus melahirkan istighfar. Istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Beristighfarlah kepada Rabbmu kemudian bertaubatlah.
Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita beristighfar, berarti kita sedang beribadah, berarti kita sedang melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah saat-saat untuk beristighfar. Ramadan adalah detik-detik waktu yang akan bisa menghapus semua dosa kita. Bahkan belum kita memasuki detik-detik puasa kita, kesempatan untuk beristighfar itu sudah disediakan oleh Allah dan keberkahannya sudah ada. Maka dalam Al-Quran dikatakan wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar. Atau dalam ayat yang lain, penggalan ayat yang lain, wal mustaghfirina bil ashar, dan mereka-mereka yang beristighfar di waktu sahur. Bukankah dalam Ramadan ini kita dipaksa untuk bangun oleh Allah di waktu sahur? Seandainya di luar Ramadan kita tidak pernah bangun di waktu sahur itu, jadi sahur itu istilah untuk penggalan waktu, bagian akhir dari malam kita, itu namanya waktu sahur. Seandainya di luar Ramadan kita tidak bangun, tidak pernah bangun, dalam Ramadan kita dipaksa untuk bangun. Karena Allah sediakan satu wadah, satu ibadah, di mana ibadah di situ ada keberkahan. Sahurlah kalian karena dalam sahur itu ada keberkahan. Jadi kita bangun untuk makan saja, tetapi itu mendapatkan keberkahan. Tapi ketahuilah bahwa ibadah di waktu sahur bukan hanya makan. Ibadah di waktu sahur itu bukan hanya makan saja. Ada satu ibadah yang luar biasa diperintahkan oleh Allah, yaitu istighfar. Permohonan ampun kita kepada Allah, dan jika Allah mengijabahnya, maka habislah dosa-dosa kita. Bukankah kebahagiaan yang paling membuat kita bahagia itu adalah ketika kesalahan kita dimaafkan? Karena yang membuat hati kita selalu gelisah, yang paling membuat gelisah hati itu sesungguhnya adalah dosa. Orang-orang beriman akan sangat merasa bersalah ketika ia berbuat dosa, jika dia beriman secara benar. Tapi kalau sudah mudah-mudah aja dia buat dosa, tidak ada merasa bersalah, ini persoalannya ada pada imannya. Orang beriman mesti saat dia melakukan kesalahan, itu akan membuat hatinya tidak menjadi tenang, membuat dunia ini terasa sempit. Sebagaimana dulu yang dirasakan oleh Ka'ab ibn Malik. Ketika ia merasa bersalah tidak hadir dalam peperangan, semua ikut perang tapi dia bersama 2 orang yang lainnya tidak hadir. Sempit rasanya bumi ini bagi dia karena kesalahan yang dilakukan. Dan Allah sediakan cara agar hati kita kembali menjadi tenang. Agar hati kita kembali menjadi lapang dan nyaman dalam menghadapi kehidupan ini, yaitu istighfar. Berharaplah selalu diampuni oleh Allah dan lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, muhasabah itu akan melahirkan istighfar. Yang kedua, muhasabah itu akan melahirkan al-istiktsaru minal amal. Upaya kita untuk selalu memperbanyak amal. Jadi tidak berhenti pada istighfar saja, tetapi bagaimana kita setelah beristighfar itu memperbanyak amal kita. Apa yang kurang selama ini? Dan ternyata memang kurang semua. Bacaan Qur'annya kurang, sedekahnya kurang, sholat sunatnya kurang, dan berbagai amal lain. Ternyata kalau kita coba hitung-hitung kurang semua. Dengan adanya muhasabah itu harus melahirkan al-istiktsaru manal amal. Harus ada keinginan kita untuk senantiasa memperbanyak amal-amal kita. Yang wajib itu sebagai satu kewajiban. Kadang-kadang yang wajib pun tertinggal. Yang sunnah sesuatu yang bersifat pilihan, ikhtiar. Lebih mudah lagi untuk ditinggalkan daripada yang wajib. Kalau seandainya yang wajib saja sudah tertinggal, ketika Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanu, ini panggilan kasih sayang, keistimewaan yang hanya dimiliki oleh orang-orang beriman. Tidak ada bagi orang-orang yang tidak beriman ini. Orang-orang Nasara, Yahud, Nasrani nggak dapat kemuliaan ini karena mereka tidak dipanggil untuk melaksanakannya. Puasa pun mereka tidak akan dapat pahala.
Tapi ada di antara orang yang beriman, dia merasa tidak terpanggil oleh ayat ini. Seolah-olah ayat itu tidak ada, seolah-olah dia tidak tersentuh oleh ayat itu, maka banyak di antara mereka-mereka yang beriman pun kadang-kadang tidak juga mau berpuasa. Ini gambaran dari kedurhakaan. Padahal saat dia durhaka, fasilitas yang digunakannya adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita saat mendurhakai Allah, itu fasilitasnya nikmat Allah. Yang pernapasan yang masih diberikan oleh Allah, udara segar yang masih ada, kemudian kesehatan yang diberikan oleh Allah, itu kan semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendurhakainya, ketahuilah bahwa kita durhaka kepada Allah, kita menggunakan nikmat Allah untuk mendurhakainya. Ini tentu saja satu hal yang sangat tidak wajar. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan hidayah dan petunjuk oleh Allah untuk tetap mentaatinya. Nah, oleh karena itu, sekali lagi sama-sama kita memuhasabah diri kita agar dengan muhasabah itu hadir semangat untuk beristighfar dan hadir juga semangat untuk memperbanyak amal. Baik, ikhwati fillah, Ramadan memang benar-benar paripurna. Ramadan benar-benar sempurna dalam segala hal, sempurna dalam membersihkan hati kita. Ketika Allah mengatakan la'allakum tattaqun, sebagai tujuan pertama dari puasa itu la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Sementara Nabi SAW mengatakan sambil menunjuk ke dada dia, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, berarti ada dalam hati. Maka ketika puasa itu adalah untuk bertakwa, sementara ketakwaan ada di hati, itu artinya adalah bahwa puasa adalah cara yang paling tepat untuk membersihkan hati kita. Membersihkan hati kita dari berbagai macam dosa dan noda, membersihkan hati kita dari berbagai macam penyakit-penyakit yang ada di hati kita, hasadkah, sombongkah, irikah, takabur, angkuh, dan lain sebagainya, itu semua adalah penyakit-penyakit hati. Maka ketika dikatakan la'allakum tattaqun, sesungguhnya ibadah puasa untuk membersihkan semua itu. Jadi wajar Allah Rasul dalam sebuah hadisnya mengatakan orang yang berpuasa karena Allah, man sama yauman fi sabilillah, barang siapa yang berpuasa satu hari saja karena Allah, ba'adallahu wajhahu 'anil nari sab'ina kharifa, Allah akan jauhkan wajahnya dari nerakanya itu sejauh 70 tahun atau 70 musim perjalanan. Satu hari berpuasa. Karena dengan berpuasa itu hati kita menjadi bersih, hilang sifat sombong kita, tidak ada hasad, tidak ada takabur. Hati kalau sudah tidak ada takabur di dalamnya, maka dia pantas untuk masuk surga. Sedangkan kalau hati masih ada takaburnya, meskipun mithqala dzarratin minal kibr, itu terhalang untuk masuk surga. Nah, jadi kalaulah kita kumpulkan semua fadilah-fadilah ini, memang sangat pantas untuk kita katakan bahwa puasa ini adalah Ramadan ini adalah Ramadan yang paripurna. Paripurna dalam segala hal. Paripurna dalam memberikan keberkahan. Paripurna di dalam menghapus semua noda dan kesalahan kita. Paripurna di dalam membangun kesetaraan dalam masyarakat, kehidupan bermasyarakat. Bagaimana antara orang kaya dan orang miskin, diajak mereka untuk punya perasaan yang sama. Ada orang yang sulit untuk makan, hari ini mau makan apa, besok mau makan apa, sulit untuk apa yang mau dimakan. Tapi ada pula di antara orang yang sulit dia menentukan, ini malam ini saya mau makan restoran yang enak, mana lagi nih katanya. Tidak ada lagi restoran yang tersebut nama-namanya itu, kecuali semua sudah dikunjungi. Begitulah perbedaan stratanya itu di tengah-tengah masyarakat. Tapi dalam kehidupan Ramadan kita, sesungguhnya kita adalah satu perasaan. Sama-sama tidak makan,
sama-sama tidak minum, sama-sama terhalang untuk melakukan berbagai hal yang telah diatur oleh agama kita, itu sesungguhnya menghilangkan sekat-sekat sosial yang selama ini memang menghalangi untuk melebur, untuk menyatu, maka hilang kesombongan-kesombongan di situ. Jangan pernah ada keangkuhan sebagai seorang yang kaya, seorang yang punya jabatan, seorang yang diberikan kelebihan, ternyata saatnya mereka harus merasakan perasaan yang sama. Bahkan ada satu kewajiban di akhir Ramadan, yaitu membayar zakat fitrah. Zakat fitrah itu bukanlah untuk orang yang kaya, tapi zakat fitrah adalah untuk semua mereka yang muslim, yang merasakan hidup dalam Ramadan. Orang miskin wajib bayar zakat fitrah? Tidak. Jawabannya wajib. Wajib yang miskin bayar zakat fitrah. Ini sesungguhnya juga selain sebagai sebuah kewajiban yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, tetapi ada satu pelajaran penting yang dipahami. Kalau tadi orang kaya diminta untuk merasakan bagaimana nasibnya si miskin, yang jarang makan itu, sekarang orang miskin diminta pula untuk punya perasaan yang sama. Bagaimana rasanya nikmat memberi. Dalam Ramadan memberi. Zakat fitrah itu memberi orang lain. Selama ini mungkin tangannya ada di bawah, meminta-minta. Tetapi di hari Ramadan itu mereka merasa berbahagia. Karena zakat fitrah yang dia berikan membuat tangannya berada di atas. Hilang sekat-sekat yang tadi itu. Ini pelajaran-pelajaran yang luar biasa yang bisa kita petik dari Ramadan kita, yang benar-benar Ramadan kita adalah sangat paripurna. Sebuah konsep beragama yang datang dari Allah yang maha sempurna, yang memang akan melahirkan dan menghadirkan kesempurnaan bagi kehidupan kita, bagi orang-orang yang memang mentaati rambu-rambu dan aturannya. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanfaatkan detik-detik Ramadan kita dalam beristighfar dan beribadah, sehingga sempurna pula lah hasil yang kita dapatkan, sempurna pula lah catatan malaikat untuk kita, untuk kemudian kita berhak untuk disebut sebagai orang yang muttaqin dan bisa memasuki surganya Allah melalui bab Ar-Rayyan. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi jazakallah khairan Ustadz untuk para asatidz kita untuk materinya di kesempatan pagi hari ini. Sebelum menutup diktat kita di hari ini, kita akan jawab satu pertanyaan. Kita pilih dari beberapa pertanyaan yang masuk di line WhatsApp kita di 082174909911 yang sepertinya agak sedikit atau dekat berhubungan dengan tema kita di pagi hari ini. Dari hamba Allah, Ustaz. Ustaz mau bertanya, kenapa Ramadan tiap tahun bertemu tapi tak berbekas ketakwaan dan amal yang meningkat? Apa sebab dan kiatnya tuh, Ustaz? Kemudian poin yang kedua yang saya tanyakan Ustaz mengenai Qiyamul Ramadan, khususnya ibadah sholat tarawih. Bagaimana hukum sholawat di sela-sela sholat tarawih, dan bagaimana dengan orang yang lebih mementingkan sholat tarawih tapi tidak sholat berjamaah yang wajib? Jazakallah khairan, Ustaz. Nah. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Terima kasih pada saudaraku hamba Allah yang bertanya. Ini pertanyaan 3-in-1. Dalam satu pertanyaan terdapat 3 pertanyaan. Saya jawab yang pertama aja. Ada yang pertama tentang sampai di mana pengaruh puasa dan ibadah Ramadan terhadap diri. Rasanya tiap tahun bertemu tapi tak ada perubahan apa-apa. Yang kedua tentang hukum membaca salawat atau lebih tepat salawatan di sela-sela 2 rakaat salat tarawih dengan zikir-zikir tambahan yang dikarang. Yang ketiga tentang apa tadi? Yang mementingkan salat tarawih atau salat sunat daripada salat wajib. Kita bagi 3 aja lah. Saya jawab yang pertama saja. Dan kaum muslimin muslimat dalam hati Allah sebenarnya perlu
menjawab ini dengan satu pertemuan juga ini, bahwa Ramadan itu sebenarnya menjadi nuqtah taghyir wa tathhir, menjadi yakni batu loncatan untuk menyucikan diri dan membawa perubahan mendasar pada diri. Mungkin pada pertemuan selanjutnya, tapi secara garis besar saya sampaikan bahwasanya Allah, segala ibadah yang Allah syariatkan dan yang Nabi SAW sunnahkan, mustahil tanpa ada bekas. Apalagi puasa ini. Puasa ini tidak tanggung-tanggung. Dia bagi para nominator, para juara, orang-orang yang beriman di atas tingkat Islam. Makanya kalau ada sebagian orang Islam tapi tidak puasa, berarti memang dia tidak calon pemenang. Yang begini memang tak akan berubah-ubah sampai dia naik ke peringkat mukmin. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Nah, dari peringkat beriman ini menjadi peringkat tertinggi, la'allakum tattaqun. Nah, orang bertakwa, apapun definisi yang disebutkan oleh para ulama, baik seperti yang dikatakan oleh Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, at-taqwa menurut beliau adalah al-khawfu minal jalil war-ridha bil qalil wal isti'dad li yaumir rahil. Takut pada Allah yang maha, itu Allah yang maha berkuasa, maha mulia, maha besar, yang harus diijlal, yang harus dita'zim, harus dimuliakan, ditinggikan. Kemudian ridha dengan yang sedikit, berarti membuat orang itu jadi zuhud, orang itu jadi hati-hati, lebih senang dia sedikit tapi jelas, legal dan halal, daripada banyak tapi melanggar aturan baik syar'i maupun aturan duniawi yang tidak sesuai dengan akal sehat. Lebih ada ridha walaupun sedikit daripada banyak tapi tidak jelas. Begini orang bertakwa. Yang ketiga, dia menjadi satu-satu fokusnya adalah bersiap untuk hari berangkat meninggalkan dunia. Itu lihatlah, orang kalau sudah dekat waktu berangkat, seperti Dr. Hidayat misalnya sebentar lagi besok berangkatnya. Jadi untuk diktat ini terpaksa memang ditekan sekali itu Ustaznya. Dia cari waktu begini-begini, enggak, pokoknya saya besok berangkat. Nah, makanya akhirnya hari ini kita jadi. Jadi itu orang berangkat fokus persiapannya, mulai dari menyiapkan tiketnya, kemudian akomodasinya, transportasinya, kemudian PT-nya dan sebagainya, pakaian yang dibawa. Nah, ini orang bertakwa. Nah, bila puasa datang, takut pada Allah tidak bertambah. Berarti ngapain puasa? Mustahil lah orang bangun subuh, sebelum subuh, sahur, tiba-tiba tidak menambah ketakutan pada Allah SWT. Sahur dia, udah menahan haus dan lapar, tidak berubah sedikit pun. Berarti ada masalah. Nah, di antara sebab masalah, satu mungkin niatnya yang tidak benar. Karena amal yang diterima menambah ketaatan. Amal yang tak diterima tidak berbekas sama sekali. Yang kedua, mungkin saja cara pelaksanaan yang tidak sesuai tupoksi. Makanya bila ada suatu aplikasi tapi bimbingan teknisnya tak sesuai dengan aplikasi, selesai bimbingan, selesai pelatihan, lulus suruh mengerjakan, tidak sesuai karena lain yang diaplikasikan, lain pula yang dipelatihkan, lain yang disuruh, lain yang dibuat, lain yang ditegah, lain yang ditinggalkan. Sama ketika kami dulu waktu saya belajar rumus kimia fisika, lain yang dibuat contoh, lain pula soal yang dibuat. Habis itu tidak diperiksa, akhirnya membuat kita tidak semangat mengerjakannya. Lain yang dibuat contohnya, kemudian soalan lain, habis itu jarang diperiksa. Akhirnya keluarlah yang seperti ini. Jadi oleh itu ikhwani fillah. Jadi beda dengan nahu sarab. Masya Allah, kalau nahu, Masya Allah. Seperti apa yang diajarkan, seperti itu dia laksanakan. Bahkan muzakarah setiap malam, fikih pun nahu sarab juga yang dibahas. Tauhid pun nahu sarab juga yang diperdebatkan. Sirah pun nahu sarab juga. Sehingga boleh dikatakan untuk nahu dan sarab diandalkan. Yang lain-lain mungkin
perlu untuk dipertimbangkan. Nah, barangkali kita tidak mengikuti menjalankannya sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh Nabi kita alaihissalatu wassalam. Ada kaitannya dengan pertanyaan kedua. Kalau dilaksanakan dengan cara yang tidak disyariatkan, pasti hasilnya tidak seperti yang dijanjikan. Wallahu musta'an. Yang kedua dan ketiga, tentu kita minta kesediaan dan keluasan hati Syekhan Al-Fadilan. Tafadhal. Ustaz, barakallahu fiik. Berikutnya Ustaz. Naam. Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan coba tanggapi pertanyaan yang kedua. Yang ketiga nanti Dr. Diatul. Terkait dengan hukum berselawat di tengah-tengah jedah rakaat di dalam salat tarawih kita. Satu hal yang ingin saya katakan, pertama, persoalan ibadah itu adalah sesuatu yang bersifat tauqifi. Apapun ritual ibadah yang kita laksanakan, maka perlu ada panduan yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak, ya seperti yang dikatakan oleh guru kita tadi, tidak ada SK-nya, tidak ada SK, tidak ada gajinya. Atau jangan-jangan justru nanti disalahkan karena melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan SOP. Terkait dengan pertanyaan yang tadi itu, kalau seandainya menjadikannya sebagai sebuah ritual ibadah yang harus terlaksana, itu tentu tidak ada. Seperti yang dilaksanakan oleh kebanyakan orang yang kadang-kadang dengan cara-cara yang juga terkesan bermain-main. Sahut-sahutan dalam bersolawat, satu menyebut pangkalnya yang kemudian disambut dengan menyebut ujungnya. Kayak berbalas pantun gitu. Ditambah lagi dengan suara yang menjerit-jerit yang kalau ikut anak-anak ini yang paling dia sukai. Saat menjerit-jerit berselawat kepada Nabi itu. Jadi seolah-olah terkesan bermain-main dalam beribadah. Padahal selawat itu sebuah ibadah yang sangat mulia. Kita akan menjadi mulia dengan berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah aja berselawat kepada Nabi, apalagi kita. Ayatnya bahkan malah Allah dulu yang berselawat kan. Kita ini peringkat ketiga yang berselawat ini. Pertama Allah, kedua malaikat. Setelah itu baru kita diajak. Ya ayyuhallazi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat mereka semua berselawat kepada Nabi. Setelah itu barulah kita diajak untuk melakukan hal yang sama. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi. Maka selawat kepada Nabi itu ibadah yang luar biasa, membuat kita menjadi mulia. Karena Allah saja dan para malaikat saja berselawat kepada Nabi. Tetapi perlu ada penempatan dan cara-cara atau ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi. Dalam pelaksanaan sholat tarawih perlu dicari ada enggak dalil-dalilnya atau alasan-alasan yang memang dalam setiap 2 rakaat lalu dianjurkan untuk bersolawat. Tapi bolehkah bersolawat? Boleh, enggak apa-apa. Solawat sebagai sebuah ibadah. Tetapi tidak dijadikan sebagai ritual yang harus terlaksana. Dan yang diyakini oleh orang sekarang itu harus terlaksana. Apa bukti harus terlaksana? Seandainya ada orang yang tidak melakukannya, mereka akan menganggap itu sebagai sesuatu yang kurang. Berarti harus terlaksana. Tarawih itu kan artinya santai, tenang, laksanakan dengan nyaman, sesantai mungkin, tidak dengan buru-buru. Maka ketika selesai 2 rakaat, barangkali tidak langsung naik pada rakaat yang 2 rakaat berikutnya. Boleh untuk mengerjakan hal yang lain, boleh. Mau berdoa dia, mau membaca Al-Quranul Karim, mau berzikir, mengucapkan subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Silakan saja. Tapi tidak sebagai ritual yang ditaksis, ritual yang khusus. Dulu orang-orang Mekah malah setiap 4 rakaat tawaf mereka. Selesai 4 rakaat mereka tawaf dulu, baru nanti imam masuk pada 4 rakaat yang
4 rakaat yang berikutnya. Tetapi haruskah tawaf? Enggak. Karena sebagian ada yang mengerjakan tawaf, ada yang membaca Quran, barangkali ada yang berdoa. Jadi persoalannya bukan pada bersolawatnya, tetapi menjadikan ritual khusus sebagai rangkaian dari sholat tarawih. Ini perlu ada dalil pendukung. Kalau tidak ada, berarti jangan laksanakan. Apa yang kita harapkan dari ibadah kita ini? Diterima oleh Allah, itu yang diharapkan. Dan nanti Allah memberikan balasan dari kebaikan-kebaikan itu. Kan itu yang diharapkan. Nah, sementara sudah diberikan penjelasan oleh para ulama bahwa kalau seandainya ibadah kita tidak mutaba'ah, berarti hilang salah satu syarat untuk diterimanya amal. Karena diterima amal seperti yang dikatakan oleh dokter kita tadi, itu harus ikhlas dan harus mutaba'ah. Ikhlas karena Allah, mutaba'ah karena untuk Rasulullah SAW. Ikhlas karena Allah itu asyhadu an la ilaha illallah, mutaba'ah itu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi dalam ibadah kita harus terkumpul 2 hal itu sebagai pelaksanaan dari syahadatain yang kita ucapkan. Nah, kalau tidak ada, kalau hilang salah satunya, berarti alamat amal kita tidak akan diterima. Oleh karena itu, ikhwati fillah, jangan jadikan sebagai ritual khusus yang harus terlaksana seperti itu. Tapi seandainya ketika imam belum naik untuk takbiratul ihram, bolehkah kita berselawat? Boleh, silakan. Dan dengan sendiri-sendiri saja. Tidak mesti pula dengan cara-cara tertentu, dengan dipimpin, yang seolah-olah itulah yang sunnahnya. Sekarang seperti itu, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Jazakallah khair untuk jawabannya. Berikutnya, na'am Ustaz. Taib. Na'am Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Para guru kita yang kita muliakan, mengerjakan yang sunnah, kan gitu ya, meninggalkan yang wajib. Dia maksudnya tadi ini apa nih? Tarawihnya dia Lebih penting kan sholat tarawih berjamaah daripada sholat wajibnya Ustaz. oh, Nah. baik. Barakallahu fiik. Subhanallah. Disinilah poin pertama yang saya ingin sampaikan adalah disinilah kita pentingnya berilmu ya. Disinilah kita pentingnya berilmu bahwa tidak ada yang paling wajib untuk kita lakukan daripada sesuatu yang telah diwajibkan kepada kita. Ibadah wajib yang seperti sholat 5 waktu ya dijaga betul di dalam keadaan berjamaah, karena itu pernah ditanyakan kepada Nabi kita SAW tentang sebaik-baik amal itu apa ya Rasulullah. Sebaik-baik amal itu adalah salah satunya adalah ya salat yang dilakukan di awal waktunya. Dan tentu bagi kaum muslimin ya, bahwa melaksanakan salat di awal waktu itu dilakukan berjamaah ya, di rumah Allah Subhanahu wa taala, dilakukan bersama kaum muslimin ya, dilakukan ya, berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus dijaga, ini yang harus diperhatikan. Jangan kita lalai, jangan kita anggap hal yang remeh. Kalaulah salat saja tidak ada harga dalam diri kita, maka hal lain tentu akan lebih tidak berharga lagi. Kalau salat saja tidak bisa tidak mampu bagi kita menjaga, terutama di bulan Ramadan untuk melaksanakan berjamaah, maka saya tidak tahu di bulan apa lagi kita akan bisa bersemangat menjaganya. Karena di bulan Ramadan amal-amal dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, hati kita cenderung. Di bulan Ramadan gitu ya, kalau kita tidak bisa berdisiplin menjaga diri dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di bulan apa lagi kita akan bisa disiplin. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah, terkait dengan pertanyaan tadi, ya dia lebih mendahulukan salat tarawihnya ya berjamaah daripada salat fardunya. Tentu ini menyelisih dari apa yang diinginkan, karena hukum asalnya tarawih itu boleh di rumahnya ya. Tapi kemudian disunahkan ya, di zaman Umar radhiyallahu taala anhu ya, ketika awal tarawih itu kan hanya 4 malam Ustaz ya. Di zaman Nabi kita SAW
ya para sahabat datang berjamaah ya, sampai masjid itu Ya'jaz, masjid itu rasa sempit ya. Masjid Nabi terasa sempit oleh para sahabat. Nabi SAW pada malam berikutnya, malam kelima kalau tidak salah ya, Nabi tidak datang, tidak keluar dan hanya salat di rumahnya. Sehingga Nabi mengatakan, saya khawatir kalau ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatku. Di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala dia melakukan sunnah ini, mengumpulkan kaum muslimin untuk dilakukan salat tarawih berjamaah, dan sampailah, dan amal ini pun dilakukan oleh umat-umat Islam sampai hari ini. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, kalau kita bicara afdal mana yang lebih utama, tarawih berjamaah di rumah atau di masjid, tentulah yang lebih afdal di masjid. Walaupun pada hukum asalnya dia boleh untuk melaksanakan tarawih di rumahnya. Nah, namun ada hal yang lebih wajib yang dia tinggalkan, adalah sholat wajib berjamaah itu sendiri yang seharusnya dilakukan berjamaah, itu ditinggalkan. Nah, ini tentu hal-hal yang seperti ini butuh kita ilmu lagi untuk membenarkannya, butuh semangat, butuh ilmu yang mengawal sikap kita yang seperti ini ya. Karena ya sama juga, bukan di Ramadan saja, di tarawih saja. Nanti malam ceramah maulid gitu kan. Habis salat Isya jadwalnya kan. Ya itu. Yang kita bicarakan tentang akhlak Nabi kita SAW, tentang semangat Nabi dalam ibadah, apalagi tentang Isra Mi'raj. Nah, tentang kewajiban salat pula dia bicarakan ya kan. Waktunya setelah salat Isya, datangnya memang setelah salat Isya ke masjid kan begitu. Ikhwafillah, ini terkadang salah kita dalam memahaminya ya. Maka saya mengimbau diri saya sendiri dan kita semua, ikhwafillah, laksanakan yang wajib. Insyaallah yang sunnah itu menyempurnakan ibadah kita. Bila yang wajib terlaksana dengan baik, insya Allah yang sunnah juga akan lebih ringan untuk dilaksanakan. Tapi ketika hal ini dibolak atau dibalik gitu ya, tidak kita tepati sesuatu yang memang dituntut tidak kita lakukan seperti yang disampaikan tadi, yang seharusnya longgar kemudian kita perketat. Disinilah letak ilmu. Belajar pentingnya kita belajar ilmu, belajar agama dengan baik, sempurna, sehingga kita betul-betul maksimal di dalam menjalankan syariat Allah yang mulia ini. Wallahu ta'ala alam. Baik, barakallahu jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan hamba Allah yang bertanya tadi bisa memahami dari 3 poin yang sudah ditanyakan tadi dari jawaban para asatiz kita. Dan mudah-mudahan ini juga bisa ilmu untuk kita semua yang sudah kita bahas di kesempatan pagi hari ini, yaitu RP atau Ramadan Paripurna, sebuah renungan muhasabah. Mudah-mudahan Ramadan masih akan berjalan terus sampai malam ke-30 insya Allah, dan kita bisa menyempurnakan, bisa mencapai Ramadan yang paripurna di akhirnya nanti, mencapai derajat takwa insya Allah. Taib, generasi Urbani dan pemirsa KMTV, kita akhiri diktat untuk kesempatan hari ini. Jazakallah khair Ustaz untuk ilmunya dan juga waktunya. Insya Allah di pekan depan semoga Allah mudahkan kita akan bertemu kembali dengan tema yang berbeda di Ramadan ini. Afwan untuk semua salah kata kita bicara, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.